Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abbas. Jadi saya adalah saat ini bekerja di PT Chevron Pacific Indonesia sebagai facility representative. Saat ini kita di sini lagi mengerjakan project well development. Jadi kita mengerjakan pertambahan sumur supaya tujuannya adalah untuk mempertahankan produksi dari oil sampai ke depannya dan juga untuk meningkatkannya. Karena di sini nanti akan ada peralihan dari PT Chevron ke perusahaan BUMN di Indonesia, PT Pertamina, mungkin tanggal 8 Agustus. Terus kemudian sebelum di sini, ini sedikit tentang ini ya, background saya. Jadi sebelum di sini saya juga pernah di PT Supreme Energy Muara Laboh. Di sana saya bekerja sebagai civil engineer. Kemudian proyek yang saya kerjakan di sana adalah geothermal power plant. Jadi geothermal power plant yang ada di Solo ini merupakan salah satu renewable energy yang dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian sebelumnya saya juga pernah bergabung dengan PT Adaru Power. Di sana saya mengerjakan proyek PLTU, power plant, coal fire ya, jadi tambang, 2 kali 100 megawatt, lokasinya di Tanjung, Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Saya alumnus dari Universitas Brawijaya Malang, jadi angkatan 2000, dan sampai dengan saat ini saya sudah mempunyai pengalaman kurang lebih ya 14 tahun. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing knowledge, sharing session dengan teman-teman semua, teman-teman yang sudah berpengalaman maupun yang masih fresh graduate, yang di bidang teknik sipil atau juga mungkin di bidang yang lainnya, lintas departemen. Jadi ini nanti akan saya coba bawakan presentasi ini sesimpel mungkin bahasanya supaya harapannya sih semua orang bisa lebih memahami gitu ya. Oke, yang paling utama di sini adalah saya akan membawakan tentang beton ya. Jadi judulnya itu. Kalau misalkan pertanyaan pertama mungkin yang bisa diajukan yang ada di benak kita mungkin apa itu beton? Mungkin teman-teman dari sipil mungkin sudah familiar dengan hal ini ya. Tapi untuk teman-teman yang dari mechanical mungkin ngelihatnya saja visualnya secara fisik, tapi mungkin lebih dari itu filosofinya seperti apa mungkin mereka masih bertanya-tanya. Jadi yang dimaksud dengan beton itu adalah campuran dari semen hidrolik, kemudian agregat. Jadi yang dinamakan agregat ini ada agregat kasar dan juga agregat halus ya. Dengan air, dengan atau tanpa menggunakan admixture, fiber, atau cementitious material yang lain. Jadi untuk definisi ini adalah definisi yang saya ambil dari American Concrete Institute, CT 18 2018. Jadi definisinya ini mungkin sedikit agak lebih teknis. Kemudian ada definisi yang kedua, yaitu sebuah material bangunan yang keras dan kuat yang terbuat dari pencampuran cementing material seperti semen Portland, terus kemudian penambahan agregat mineral seperti pasir dan kerikil, dan air yang cukup untuk membuat semen itu setting dan mengikat semua bahan tersebut. Nah, jadi definisi ini saya ambil dari Merriam-Webster Dictionary. Jadi definisi yang kedua ini lebih bersifat umum, jadi tidak terlalu teknis ya. Jadi definisi beton itu adalah seperti itu. Yang dimaksud dengan semen hidrolik itu apa sih? Ya, semen hidrolik itu adalah semen yang memang dia bereaksi dengan air dan mengeras dengan air seperti itu. Kalau yang dinamakan agregat kasar dan halus itu apa? Agregat kasar itu ya
kerikil. Kalau dalam bahasa awamnya seperti itu. Sedangkan agregat halus itu adalah pasir ya. Nah, terus kemudian di sini ada kata-kata seperti admixture, yaitu admixture itu bahan kimia yang sebenarnya ditambahkan pada proses pencampuran beton. Jadi fungsinya adalah untuk mendapatkan karakteristik tertentu dari beton sesuai dengan keinginan kita. Jadi fungsinya ada beberapa fungsi di situ. Terus kemudian ada istilah fiber, cementitious material. Jadi cementitious material ini maksudnya adalah material yang sifatnya mirip dengan semen. Jadi dia bisa digunakan untuk mengganti sebagian. Jadi bukan untuk mengganti semua, tapi untuk mengganti sebagian dari semen, sehingga karakteristik beton yang lebih baik itu bisa dipenuhi atau tercapai. Seperti itu. Jadi beton itu adalah salah satu material konstruksi yang serbaguna dan banyak digunakan secara luas. Jadi kalau misalkan Pak Emil tadi sudah memberikan pendahuluan, memang kita itu sering melihat beton di mana-mana sebagai bahan konstruksi, di gedung-gedung, terus kemudian di jembatan, terus kemudian di pier, terus dermaga, kemudian bendungan. Itu semuanya menggunakan beton sebagai salah satu material konstruksinya. Jadi memang beton ini sudah cukup lama digunakan sebagai material dan dia serbaguna dan juga digunakan secara luas. Ada beberapa kelebihan dari beton sebagai material konstruksi. Yang pertama adalah dia kuat. Jadi kekuatan beton ini biasanya diukur dengan kuat tekan, compressive strength ya. Dari mulai rata-rata 17 MPa atau megapascal untuk residensial, dan ada juga yang 25 megapascal untuk bangunan struktur. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi sekitar 70 MPa. Nah, kalau sekitar 70 MPa ini dia sudah masuk kategori high strength concrete. Seperti itu. Kemudian selain kuat, yang kedua adalah dia durable, artinya awet ya. Keawetan beton ini biasanya dihubungkan dengan exposure atau paparan yang didapat oleh beton. Jadi kalau kita lihat di American Concrete Institute, itu ada guidance kategori paparan kelas untuk beton desain, seperti itu. Jadi untuk struktur itu biasanya paparan kelasnya dibagi menjadi 4, yaitu F, W, C, dan S. Sedangkan untuk residensial atau untuk kategori rumah ya, itu hanya ada 3 dikategorikan sebagai F, C, dan S. Apa itu F, W, C, dan S? Jadi maksudnya adalah ini singkatan sebenarnya. Jadi yang dimaksud di ACI dengan kategori kelas F, paparan, itu adalah apakah konkrit itu dia termasuk material yang digunakan dan terpapar terhadap proses freeze and thaw. Jadi kalau freeze and thaw itu ini adalah biasanya terdapat di di negara-negara yang mempunyai 4 musim seperti itu. Jadi dia ada musim dingin. Ya, itu biasanya beton mempunyai desain khusus seperti itu. Desain beton yang sesuai dengan kategori paparan kelasnya, maka dia akan lebih durable, lebih awet. Kemudian ada W itu adalah singkatan untuk water ya, jadi air. Jadi paparan konkrit terhadap water atau air. Kemudian C itu dia maksudnya adalah paparan terhadap corrosion. Apakah dia terpapar terhadap corrosion atau tidak. Seperti itu. Terus kemudian S itu adalah paparan konkrit terhadap sulfa. Jadi ini adalah guidance dari dari ACI, dari American Concrete Institute, untuk memastikan bahwa beton yang didesain itu memang dia durable, awet, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, kelebihan beton itu adalah perawatannya kecil atau low maintenance. Biasanya kalau low maintenance ini kaitannya dengan ya pembersihan, kemudian penutupan retak rambut dan sambungan. Karena biasanya seiring dengan berjalannya waktu retak itu berkembang atau muncul. Jadi itu memang salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi retak-retak rambut itu muncul. Jadi perawatannya untuk melakukan perawatan terhadap hal itu effortnya tidak terlalu susah ya. Effortnya tidak terlalu tinggi dan juga material untuk melakukan perawatan itu juga tidak terlalu mahal, mudah didapat dan tidak terlalu mahal. Sehingga di sini dikategorikan perawatannya kecil. Kemudian yang keempat, kelebihan beton itu adalah tahan api. Jadi maksudnya di sini tahan api itu memang secara material itu sendiri beton itu non-combustible, artinya tidak terbakar. Beda dengan kayak material konstruksi yang lain seperti kayu, ya itu memang combustible material. Terus kemudian beton juga tidak cepat panas. Dalam hal ini heat transfer rate-nya dia rendah. Tidak seperti material yang lain seperti baja atau besi. Kemudian dia juga tidak menimbulkan uap atau asap beracun ya, karena dia memang non-combustible material, jadi tidak ada uap atau asap beracun yang terbentuk di situ. Kemudian yang kelima, itu konkrit bisa dibentuk apa saja dengan ukuran berapa saja, karena wujud awalnya fresh concrete atau beton yang segar itu memang dia flowable atau liquid ya. Jadi dengan wujud seperti itu, dia hampir bisa dibentuk apa saja dengan ukuran berapa saja, asalkan memenuhi cetakan atau foam box yang ada. Jadi seperti itu. Terus hal yang paling utama, jadi dari semua itu adalah harganya yang murah. Jadi beton sebagai material konstruksi dibandingkan dengan material-material konstruksi yang lain dengan volume yang sama, harganya relatif lebih murah. Jadi itu makanya kita lebih banyak menggunakan opsi konkrit atau beton daripada material yang lain. Apa bahan utama penyusun dari beton? Jadi beton itu ada bahan penyusunnya, yaitu ada 4 bahan penyusun utama. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah pasir, kerikil, dan yang terakhir yang paling utama adalah semen. Nah, bahan-bahan di atas semuanya itu tergolong bahan yang melimpah di alam dan siap pakai, kecuali semen. Air datang dari atas, kemudian pasir, kerikil ada di bawah kita atau di bumi. Semen pun itu sendiri bahan dasarnya adalah batu kapur ya atau limestone. Jadi memang terdapat semuanya di alam. Karena itulah memang beton itu jadi material yang murah karena memang sudah ada di alam dan kita tinggal mengambilnya saja. Jadi semen itu mempunyai kompleksitas dalam pembuatannya. Jadi semen itu satu-satunya material yang tidak ready. Jadi harus dibuat di manufaktur ya untuk sebagai bahan penyusun beton. Nah sekarang kita berbicara mengenai semen sedikit ya. Jadi semen yang digunakan untuk campuran beton, jadi umumnya itu adalah semen Portland. Ya, kalau kita misalkan kita membeli semen sak-sakan di toko bangunan yang 50 kg, itu rata-rata jenis semennya adalah semen Portland. Jadi semen ini dibuat dari material batu kapur yang digiling sampai berbentuk bubuk di dalam kiln dengan bahan tambahan tertentu. Jadi proses pembuatannya itu sendiri ada 2 caranya, yaitu dry process dan wet process. Yang dimaksud dry process itu adalah proses kering tentunya kan. Karena dia kering, jadi bahan dasarnya itu hanya sedikit mengandung air, yaitu sekitar 15%. Dan bahan dasar ini diubah menjadi kepingan tipis atau chip ya namanya, sebelum dia dimasukkan ke kiln.
Sedangkan wet process, dia adalah proses basah, bahan dasarnya mengandung 35% sampai dengan 50% air. Jadi karena kadar airnya tinggi, dia tidak berupa kepingan tipis, tapi dia berupa bubur. Jadi sebelum dimasukkan ke kiln, dia berupa slurry atau bubur. Jadi semen ini adalah komponen penting pada beberapa bahan struktur, seperti grout, kemudian ada mortar, kemudian stucco, dan juga yang kita bahas beton. Nah, mungkin teman-teman yang dari mechanical mungkin familiar ya, grout itu apa? Jadi grout itu adalah material yang mirip dengan beton yang digunakan sebagai pengganti beton karena adanya tujuan-tujuan tertentu. Seperti kalau misalkan kita di mechanical itu ketika memasang equipment ya, equipment baik itu statis equipment atau rotating equipment, itu biasanya di bawahnya akan ditinggalkan kira-kira 5 cm untuk grouting ya. Tujuannya adalah supaya nanti ketika alignment dari equipment itu dia akan lebih mudah, dan kemudian setelah di grout hasilnya akan lebih kencang seperti itu kan. Dan grout ini biasanya mempunyai kekuatan yang sama atau lebih besar dari beton aslinya seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan mortar ini adalah kalau kita di proses pembangunan rumah, dia adalah material perekat dari bata pada pekerjaan dinding seperti itu. Nah, sekarang banyak mortar itu yang dibuat manufaktur ya, artinya dia siap pakai. Jadi kita tidak perlu mencampur, ribet-ribet mencampur, terus kemudian bingung menentukan volumenya, karena mortar ini adalah bahan penyusun utamanya itu adalah air, kemudian ada semen dan juga pasir tanpa kerikil. Kemudian stucco apa itu stucco? Stucco itu semacam kayak plasteran atau acian ya kalau di pekerjaan dinding. Jadi seperti itulah stucco itu. Nah, semua bahan penyusun beton itu mempunyai fungsi yang penting, termasuk semen. Jadi dia fungsinya adalah mengubah wujud beton yang awalnya itu adalah dari cair, dia menjadi solid atau padat, seperti itu. Kemudian berbicara mengenai reaksi semen plus air. Jadi pemadatan beton dari bentuk cairnya, itu dia tidak melalui proses pengeringan atau penguapan. Jadi dia melainkan proses kimia yang dinamakan dengan hidrasi. Ya, ini subjek yang cukup panjang, jadi untuk referensi lebih lanjut, itu teman-teman bisa membaca bukunya si Nicholas B. Winter ini, Understanding Cement, atau mungkin buku-buku lain yang tentang hidrasi. Kalau saya referensinya ini dari Nicholas B. Winter ini. Jadi hidrasi ini cukup panjang, terutama kaitannya dengan nanti seperti shrinkage, kemudian dari mass konkrit itu sangat berpengaruh sekali hidrasi ini. Itu mungkin nanti akan pada bab yang lain ya. Kemudian air tidak menghilang, melainkan menjadi bagian dari beton. Karena itu tadi proses berubahnya beton dari bentuk cair ke bentuk padat, itu dia tidak melalui proses pengeringan atau penguapan. Jadi air di situ bereaksi dengan semen dan menjadi bagian dari beton. Itulah juga mengapa adanya curing beton. Nah, yang dimaksud curing itu apa? Kita mungkin yang di project-project construction, mungkin ketika ada pekerjaan beton sering mendengar orang mengatakan ada curing, beton perlu di curing. Ya, apa sih itu curing itu? Jadi curing itu adalah proses memberikan kelembapan, suhu, dan waktu yang cukup sehingga beton mencapai karakteristik yang diinginkan. Biasanya ini berkaitan dengan kuat tekan rencana, seperti itu. Jadi filosofi dasar yang harus kita tanamkan di benak kita, itu adalah beton butuh air untuk mencapai kekuatan rencananya. Nah, ini hubungannya sama curing ya. Pentingnya curing situ. Kadang-kadang beberapa teman di lapangan mungkin ada yang lupa atau tidak sengaja untuk kelupaan, itu proses curing ini dia tidak dimonitor. Sedangkan ketika di batching plant, sampel dari beton itu sendiri sebenarnya di curing gitu loh. Jadi inilah yang mungkin bisa menjadi gap
antara kuat tekan aktual di lapangan dengan kuat tekan dari sampel beton di lab batching plant-nya. Kemudian kita sudah berbicara masalah semen dan air, yang berikutnya adalah agregat. Jadi agregat itu ada dua di sini ya, agregat kasar dan agregat halus. Jika semen plus air itu sudah kuat, ini lantas apa kegunaan dari agregat, baik itu pasir maupun kerikil. Jadi kan tadi kan semen, air, dia sudah bereaksi melalui reaksi yang namanya hidrasi, dia bisa berubah wujud dari wujud yang cair menjadi solid yang keras seperti itu. Nah, apa fungsinya pasir atau kerikil di dalam campuran tersebut? Nah, jika kita potong secara melintang sampel beton, kita akan melihat dengan jelas agregat kasar dan halus saling mengisi satu sama lain dan diikat dengan semen. Jadi kalau misalkan ilustrasinya seperti di gambar di bawah ini ya, kita potong sampel beton secara melintang, maka kita akan dapat melihat tuh di situ ada agregat kasar, kerikil, dan pasir di situ. Semuanya itu diikat dengan semen di antaranya. Dan ketika kita membuat furniture, maka kita akan menambahkan filler material yang lebih murah. Jadi ini adalah prinsip sama dengan penggunaan agregat pada beton. Jadi kita pasir dan kerikil ini tidak mengurangi kekuatan dari beton, tapi dia bisa mengisi atau mengurangi volume dari semen. Pengurangan volume semen ini sangat penting. Jadi agregat akan menghemat biaya beton untuk volume yang sama, dan di sisi lain agregat akan meningkatkan kekuatan dari beton dan mengurangi penyusutan yang dapat menimbulkan retak ketika beton mengeras. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan terlalu banyak semen konten, itu juga tidak bagus karena otomatis dia akan lebih panas dari biasanya, dan ketika dia akan menyusut lebih banyak dari biasanya. Disitulah penggunaan agregat ini untuk mengurangi hal tersebut. Jadi komposisinya menjadi pas, gitu, seperti itu. Namun persyaratan agregat untuk beton itu ada. Nah, di dalam ACI itu dibagi menjadi dua. Ada berdasarkan propertinya, yang kedua berdasarkan performanya. Nah, yang dimaksud dengan properti itu apa? Properti itu ya termasuk di dalamnya adalah tekstur permukaan, terus kemudian bentuk. Nah, yang dimaksud tekstur permukaan itu dia adalah apakah dia kasar atau halus, kemudian bentuknya apakah dia pipih, lonjong, atau bulat, atau bersegi, seperti itu. Kemudian gradasi dari agregat itu, apakah gradasinya itu satu macam saja ukurannya, atau dia gradasi yang cukup baik, artinya semua ukuran itu ada sehingga dia bisa memenuhi void-void yang ada di dalam ketika mencampur. Terus bagaimana dengan penyerapan airnya, kemudian berat jenisnya seperti apa, berapa berat isi, dan kadar airnya juga berapa. Itu yang dimaksud dengan properti. Kemudian yang kedua, performa, itu maksudnya adalah bagaimana ketahanan dia terhadap abrasi, kemudian bagaimana ketahanan dia terhadap sulfat, dan bagaimana ketahanan dia terhadap alkali, terus berapa kekuatannya, terus apakah ada penyusutan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah persyaratan-persyaratan yang dikhususkan untuk penggunaan agregat di beton. Referensi lebih lanjutnya mengenai persyaratan agregat, teman-teman dapat melihat di ASTM C33. Di situ disebutkan secara detail persyaratan-persyaratan agregat beserta batasan-batasannya. Jadi itu nanti ada tes-tes yang harus dilakukan. Ya pada dasarnya agregat itu yang bagus ya harus memenuhi kriteria standar dari ASTM tersebut. Nah, sekarang kita sudah menjelaskan sedikit mengenai agregat, kemudian juga semen, kemudian air, kemudian juga reaksi-reaksinya. Kita masuk ke mencampur nih sekarang, urusan mencampur kan. Jadi meskipun beton itu terdiri dari hanya 4 bahan utama saja,
Namun penentuan resepnya tidak bisa dikatakan sederhana. Jadi meskipun bahan-bahannya itu sederhana, tetapi tidak bisa dikatakan sederhana untuk bagaimana mencampur menjadi sebuah beton yang kita inginkan. Kenapa? Karena detail takaran dari masing-masing bahan penyusun itu dia sangat mempengaruhi karakteristik beton yang dihasilkan. Jadi artinya misalkan kita mencampur air, kemudian semen, pasir, kerikil dengan jumlah tertentu, kemudian ketika kita rubah sedikit saja takaran dari masing-masing bahan penyusunnya tersebut, maka akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam beton akhirnya, hasil akhirnya. Jadi maka dari itu harus detail sekali untuk mencampur dari beton ini. Kemudian yang kedua, karakteristik masing-masing bahan penyusun itu sangat mempengaruhi dari karakteristik beton yang dihasilkan. Jadi misalkan kita menggunakan pasir dari alam, kita menggunakan pasir buatan, kita menggunakan air PDAM, kita menggunakan air PDAM yang sedikit terkontaminasi, meskipun itu masih masuk dalam batasan-batasan, itu akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik dari beton yang dihasilkan. Ini sebenarnya seperti kita membuat kue ya, kita membuat kue itu kan kita pengennya seperti apa kue tersebut. Kita pengennya kue tersebut agak-agak manis tapi agak-agak ada asinnya gitu. Makanya penambahan gula, penambahan garam itu tidak bisa dikira-kira. Artinya karena kelebihan sedikit saja bisa jadi kue yang kita buat itu akan tidak sama dengan yang kita bayangkan.